Ketika bulan Ramadan tiba, terlihat sekali kekompakan mereka ketika mempersiapkan takjil untuk berbuka. Mereka membagi-bagi tugas. Ada yang masak, tim masak, ada yang tim penyajian, ada yang tim perbelanjaan. Mereka semuanya berkolaborasi menjadi satu kesatuan, sehingga tampak sekali kalau santri itu nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Di video kali ini saya tidak akan membacakan cerita dari buku, namun hanya ingin bercerita tentang kegiatan waktu bulan Ramadan ketika saya dulu mesantren. Oke, saya mesantren di Pondok Pesantren Al-Makmur. Mungkin tipe-tipe pesantren kegiatannya ketika bulan Ramadan tidaklah jauh berbeda, yaitu mengisi kegiatan dengan penuh rutinitas, biasa disebut dengan pasaran. Ada yang mengkaji kitab bab fikih, bab tauhid, karena tiap pesantren itu mempunyai ciri khas masing-masing. Dan di pondok pesantren yang saya singgahi, yang saya tekuni untuk belajar itu menggunakan atau mengkaji kitab Uqudul Juman, yaitu membahas tentang ilmu ma'ani, bade, dan bayan. Nah, namun di video kali ini saya tidak akan menceritakan tentang pasarannya, tapi kegiatan di bulan Ramadan satu hari full itu santri ngapain aja sih? Oke, saya mulai dari sahur. Ketika sahur, santri itu menerima apa adanya. Mereka ada yang sudah rela tidak sahur karena sudah terbiasa dengan kegiatan puasa. Ada yang memaksakan sahur. Mereka rela mengantri karena hanya ada satu dapur. Mereka ada yang jarang sih kalau ada yang menanak nasi, tapi masih ada. Kebanyakan dari santri itu membuat atau memasak mie instan. Ya, kebanyakan seperti itu. Ada juga yang memakan nasi, yaitu nasi sisa yang tadi malam, tapi itu masih enak, dihangatkan lagi dan dimasak lagi. Setelah santri melakukan sahur, kemudian mereka bergegas atau beristirahat sejenak, bergegas untuk membersihkan diri, mempersiapkan untuk melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh biasa dilakukan berjamaah. Nah, ketika sholat subuh usai, para santri kembali lagi dengan kegiatannya. Kegiatan pertama di pagi hari setelah sholat subuh yaitu mengaji. Yang tadi saya katakan bahwa kegiatan ketika Ramadan itu pasaran. Mereka langsung mengaji pasaran. Biasanya dimulai dari jam 5 sampai jam 7. Nah, kalaupun ada perubahan jadwal, biasanya dari jam 5 itu sampai jam 6 tidak ada kegiatan. Ada yang istirahat dulu, tapi itu tidak direkomendasikan. Kalau tidur waktu pagi-pagi itu kurang baik untuk kesehatan dan untuk finansial juga. Jadi tidak disarankan untuk teman-teman tidur di pagi hari. Nah, kalau ada perubahan jadwal biasanya masuk jam 7 pagi. Kemudian melakukan kegiatan mengaji dengan pertemuan di madrasah. Lalu istirahat sekitar 30 menit, yaitu jam 9 lebih 30. Masuk lagi jam 10 dan keluar jam 11. Ketika jam 11 itu ada kegiatan yaitu kailulah atau istilahnya tidur siang. Para santri kemudian melaksanakan kailulah dan terbangun untuk melaksanakan sholat duhur. Setelah sholat duhur, mereka ngaji kembali untuk meneruskan kegiatan pasarannya, dan sampai waktu asar mereka selesai untuk kegiatan mengaji. Setelah asar kira-kira jam 5-an atau jam setengah 5 lah, mereka bergegas untuk mempersiapkan buka. Yang unik di santri itu seperti ini. Kita patungan enggak. Kalau kita di luaran sana, kita mau es campur, mau kolak atau mau apalah itu, mungkin kita harus merogoh kocek sekitar 10.000 atau lebih.
Tapi ketika kita nyantri dengan sistem persatuan atau patungan, kita hanya patung 2000 bisa makan dengan es campur, dengan takjil yang lainnya. Pokoknya itu terasa nikmat banget. Nikmatnya bukan dari menunya, tapi dengan kebersamaannya. Sebenarnya santri itu tidak perlu diajarkan tentang persatuan atau cinta kepada negara, karena setiap hari mereka selalu mempraktekkan contoh cinta kepada negara. Hal kecil yang dilakukan oleh santri itu, mereka selalu merawat halamannya, pekarangannya, tempat mereka mengajinya, mereka rawat dengan sepenuh hati karena mereka sadar bahwa itu tempat mereka belajar. Begitu ditanamkan dari kecil, dari mulai yang paling bawah sampai akhir, sampai yang paling tinggi, mereka terbiasa dengan bersih-bersih dan lain sebagainya. Itu adalah suatu tindakan untuk menanamkan bela negara dan cinta tanah air. Kemudian untuk masalah nasionalisme atau persatuan, gimana tidak nasionalisme dan persatuannya, setiap hari mereka selalu bersama melakukan asas persatuan. Ketika bulan Ramadan tiba, terlihat sekali kekompakan mereka ketika mempersiapkan takjil untuk berbuka. Mereka membagi-bagi tugas, ada yang masak, tim masak, ada yang tim penyajian, ada yang tim perbelanjaan. Mereka semuanya berkolaborasi menjadi satu kesatuan, sehingga tampak sekali kalau santri itu nasionalisme. Kemudian selang waktu mereka berbuka. Nah, berbuka di pesantren itu berbeda dengan berbuka di mana-mana. Ya, di mana-mana. Kenapa? Karena berbukanya di pesantren itu kita bareng-bareng di satu nampan itu, satu nampan. Kalau kalian gak ngerti nampan itu apa ya, wadah yang agak gede, itu muat 5 orang, dan itu bareng-bareng. Nah, biasanya azan orang lain itu kami hiraukan, tapi bel dari sang guru dari rumahnya itu yang menjadi pedoman kami, karena saya tahu mereka lebih paham tentang waktu. Setelah itu para santri istirahat sejenak untuk metabolisme di dalam tubuh mereka lancar. Kemudian bersiap-siap, ada yang mandi, ada yang sudah mempersiapkan mandi sebelum buka. Pokoknya mereka persiapan untuk melaksanakan sholat maghrib. Sholat maghrib tidak dihadiri oleh guru ketika Ramadan, tapi diajarkan untuk santri menjadi imam. Nah, setelah itu ada yang giliran, ada yang dikhususkan kepada santri-santri tertentu yang sudah tinggi. Kemudian mereka rehat sejenak. Itu tidak ada kegiatan ngaji. Adapun banyak santri yang karena mereka punya keinginan untuk menamatkan beberapa kali khatam dalam sebulan itu, mereka terus tadarus di masjid. Ada yang pergi ke kobong, istilah kobong itu kamar ya. Pokoknya di waktu itu tidak ada kegiatan pasaran. Kemudian sholat isya. Nah, sholat isya, kemudian kita sama-sama di masjid nih, di masjid pesantren. Nunggu kita bareng-bareng. Banyak masyarakat yang ikut untuk melaksanakan taraweh. Nah, cuman kebanyakan dari kita itu hanya 1 sampai 10. Tanggal 1 sampai 10 itu lumayan lah, agak banyak. Namun 15, 20, 25, 29 itu sudah berkurang. Entah ini kenapa. Padahal ya memang konsisten itu sangatlah sulit. Tapi kita harus coba-coba dengan asas persatuan itu. Kita sama-sama membangun umat yang bersatu seperti itu. Kalau tanggal 1 saja kita bisa berkompak ramai, kenapa tanggal 29 kita tidak bisa itu? Kita harus bisa dong. Setelah taraweh, ada satu orang santri yang diperkenankan untuk mengaji tadarus menggunakan speaker di masjid. Itu agar mengingatkan kepada masyarakat yang lainnya, ayo kita sama-sama memeriahkan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Setelah itu sekitar 30 menit mengaji usai, kemudian kentrong. Kentrong itu isyarat untuk memasuki pengajian lagi.
Kentrong itu sekitar jam 8 atau setengah 9 lah. Mereka bersiap-siap, ada yang karena ini bisa makan ya, ada yang membawa cemilan-cemilan, minuman-minuman, pokoknya mereka dipersilahkan lah untuk membawa itu. Namun satu yang tidak boleh dibawa yaitu merokok, karena di pesantren kami tidak dibolehkan untuk merokok. Nah, ngaji yang malam itu kira-kira sampai jam 11 atau setengah 12. Mungkin agak ekstrim. Ya, ini kami di tempat misalnya itu tidak lama, dan kita jangan manja ketika di pesantren. Kita terima apa yang ada, kemudian kita laksanakan. Insya Allah kita akan mengenang di kemudian hari. Seperti saya ini sedang mengenang. Nah, ketika usai pengajian, santri itu ada yang tidur, langsung tidur. Tapi saya sarankan mendingan langsung tidur, biar bisa bangun ke pagian. Tapi ada juga yang mereka langsung tadarus lagi. Itu sangat baik. Nah, mungkin itulah cerita kegiatan di pesantren kesehariannya seperti itu. Mungkin kurang lengkap, silahkan kalian tambahkan. Dan penyampaiannya kurang baik, mohon dimaafkan. Poin penting untuk para santri, kalian jangan merasa sungkan, terus belajar. Dan jangan pokoknya jangan manja lah ketika pesantren. Kita harus tahu keadaan, karena pesantren itu tidak ada yang enak. Semua ketika kita di tempat ya pasti akan ada terasa perih, terasa sakit. Kita nikmati, enjoy, karena itu tidak akan lama. Oke, bagi yang mau pasaran, bagi yang mau ngaji ataupun yang tidak, sebentar lagi kita memasuki Ramadan. Semoga hati kita semakin bersih. Kalau belum bersih, kita bersihkan dengan banyak istighfar. Kemudian iri dengki, ria dan takabur, semuanya penyakit-penyakit hati kita tinggalkan. Kita berbenah diri untuk memasuki bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulannya kita. Inna Rajab syahrullah wa syabana syahri wa ramadana syahru ummati. Sungguhnya bulan Rajab itu bulannya Gusti Allah. Kemudian bulan Syaban itu bulannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus perbanyak masa sholawat. Dan bulan Ramadan itu bulan kebahagiaan bagi umat Nabi Muhammad. Kita harus bahagia di bulan Ramadan ini, teman-teman. Oke, segitu saja video atau cerita dari saya. Mungkin kurang menarik, tapi ya namanya juga belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.